Hari ini saya akan mengkhotbahkan mengenai keadaan manusia akhir zaman. Kenapa saya perlu mengkhotbahkan? Karena saya lihat ini sangat krisis. Zaman sekarang jarang sekali orang yang suka beribadah, jarang sekali orang yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini krisis. Jadi ini adalah merupakan warning bagi tiap jemaat ya. Kalau kita sudah tidak peduli sama agama, sudah tidak peduli sama Tuhan lagi, tetapi kita terus kesulitan, apapun kesusahan. Kalau kesusahan aku mending gak ke gereja. Kalau aku sulit gini aku mending ngurusin pekerjaanku. Pekerjaan kamu tidak akan beres-beres. Tapi saat kita berserah sama Tuhan, saat dalam kesukaran, kesulitan, saat itu kita lagi dibentuk oleh Tuhan. Dari situ kita akan mengalami Tuhan dan kita akan mengalami transformasi dalam Kristus. Jadi ini penting, kenapa? Karena saya lihat kita sudah masuk di akhir zaman. Puji Tuhan kalau kita bisa melewati tahun ini. Saya seperti bilang sama anak-anak, puji Tuhan kalau bisa melewati tahun ini. Karena tahun ini bisa saja terjadi perang dunia 3. Dan itu sebelum terjadi perang dunia 3, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan pasti akan diangkat. Dan kalau sudah terjadi pengangkatan, wah itu sudah susah untuk ketemu Tuhan, sudah susah karena Roh Kudus sudah tidak berkuasa lagi di dunia. Dunia ini di bawah kekuasaan si jahat, maka kita harus setia sampai mati ya. Harus rela untuk diselamatkan, harus rela dianiaya, dibunuh, macam-macam ya. Makanya itu kita ini sebelum terjadi kedatangan hari Tuhan akan ada kemurtatan. Selalu ada yang murtad dulu sebelum hari Tuhan. Jadi ini tanda-tandanya, termasuk tanda sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Adalah apostasi, itu adalah kemurtatan, declining of Christianity. Jadi ketuhanan tuh turun. Jadi orang yang cinta Tuhan sudah semakin turun. Ingat enggak waktu kita di Sodom Gomora? Tuhan tanya, apakah ada yang sungguh-sungguh orang yang benar di dalam Sodom Gomora? Waktu itu Abraham negosiasi dengan Tuhan. Ada enggak 50? Tidak ada. Ada enggak 40? Tidak ada. Ada enggak 30? Ada enggak 30-20 ada? Tidak ada. Bahkan 10 pun tidak ada. Itu namanya declining of Christianity, declining of iman. Semua orang bertindak barbar, bertindak kehendaknya sendiri. Sampai akhirnya Tuhan 10 orang pun tidak ada. Wes hancurkan. Itu yang terjadi. Sekarang ini, keadaan zaman sekarang ini, jarang sekali orang yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita lihat 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh, berapa persen? 50%. Udah 50% kemunduran iman. Dari 10 yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hanya 5 yang masih sungguh-sungguh. Yang 5 sudah tumbang. Yang mereka tidak menjaga pelita mereka, kerinduan mereka untuk Tuhan itu sudah tumbang. Jadi misalnya lama-lama decline, kurang-kurang, akhirnya Tuhan datang. Jadi kedatangan Tuhan itu sebelum kedatangan Tuhan akan ada kemunduran moral, kemunduran iman, penyesatan, terus kemudian kemunduran iman dalam Tuhan ya. Yuk kita mulai ayatnya. Yuk. Apostasi itu adalah murtad. Orang yang tadinya sungguh-sungguh dalam Tuhan tetapi murtad. Kemudian murtad. Kemudian dia tidak sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Tidak lagi ke gereja, tidak lagi ikut komsel, tidak lagi baca firman, tidak lagi ibadah, tidak lagi penyembahan. Itu namanya kemerosotan iman Kristiani atau kemurtatan. Kita belajar. Tidak ada seorang pun yang merencanakan menjadi murtad. Besok aku mau murtad, gitu. Ada? Tidak ada. Tapi kemurtatan bukan terjadi secara mendadak atau drastis. Kemurtatan adalah hasil dari tingkah laku kompromi dengan
dosa. Tadi lagunya gimana? Tak mau ku hidup dunia ini lagi, tak ingin kompromi. Tapi kalau kamu sudah mengambil cara-cara dunia, bukan cara firman, itu kamu sudah mulai menjauh dari Tuhan. Kita tahu misalnya hadirat Tuhan di sini. Kamu cari cara dunia, kamu mulai mundur. Cari cara dunia lagi, kamu mulai mundur. Kamu lagi pakai Tuhan, kamu mulai mendekat. Tapi kamu cari cara dunia lagi, kamu mulai mundur, menjauh dari Tuhan. Jadi yang namanya kemurtatan tidak langsung, tetapi adalah hasil dari tingkah laku kompromi dengan dosa. Enggak apa-apa, enggak ada orang yang tahu, cuman kita berdua nih yang tahu. Enggak tahu bahwa Tuhan, mata Tuhan melihat di segala tempat. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan oleh manusia. Tuhan pasti akan bongkar. Tuhan pasti akan telanjangi itu dosa. Kalaupun kamu berusaha bisa menyembunyikan dari suamimu, dari istrimu, dari anak-anakmu, dari siapapun partnermu, dari orang tuamu, bahkan dari istrimu sendiri, kamu bisa menyembunyikan itu dosa. Tetapi dosa yang kamu sembunyikan Tuhan akan bongkar, telanjangi, bahkan di depan orang. Ya, itu adalah hukuman Tuhan. Pada saat ditelanjangi kamu kan malu. Pada malu kamu berbalik tidak sama Tuhan atau marah-marah sama Tuhan. Kita lihat contoh orang yang murtad. Satu adalah Petrus, kedua adalah Yudas. Petrus murtad sama Tuhan, tapi saat dia di ayam berkokok, dia nangis, Tuhan ampuni aku, kok aku ngelawan kamu, aku tidak merasa mengenal kau. Saat engkau murtad, engkau berbalik sama Tuhan, Tuhan membuka pintu ampunan. Tetapi Yudas tidak minta ampun sama Tuhan, tetapi Yudas takut dan dia lari, tapi tidak menghadap ke Tuhan. Saat itu hasil yang berbeda didapat. Yang satu mati karena dosa, yang satu anugerah by grace, dengan kasih karunia dia diampuni. Ya, jadi ada contoh orang yang murtad, tetapi respon terhadap kemurtadan itu yang kita lihat. Apakah begitu kamu murtad, kamu berbalik atau terus kamu melawan, tidak berbalik kepada Tuhan? Hasilnya beda. Yang satu mati oleh dosa, satu hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, kemudian karena hasil dari tingkah laku kompromi dengan dosa dan mengeraskan hati nurani secara perlahan menyebabkan orang percaya jauh dari kebenaran. Jadi pada saat kamu tidak hidup menurut firman Tuhan, hatimu itu keras. Pada saat kamu hidup lagi tidak sesuai firman, hatimu keras, sehingga firman yang ditabur di tanah yang berbatu. Kenapa kok hatinya keras? Karena kamu melawan firman terus. Ini enggak bisa firman, enggak mau aku enggak percaya. Aku mau lakukan apa kemauanku sendiri. Itu hatimu mengeras. Hatimu mengeras, lama-lama kamu akan keras sehingga firman ditabur enggak bisa. Kalau hatimu mengeras, firman yang ditabur enggak bisa, lama-lama kamu enggak akan bertumbuh, enggak menghasilkan buah, ditebang juga. Ya, itu artinya kamu tidak akan menjadi benar-benar anak Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan, Pak, kalau saya sudah misalnya hati saya sudah mengeras, apa yang harus saya lakukan? Gampang. Kamu berdoa Tuhan. Kitab Yeskiel mengatakan Tuhan akan memberikan kamu the new heart, hati yang baru. The heart of flesh, hati yang taat. Hati yang baru Tuhan akan berikan. Tuhan keluarkan hati aku yang keras. Hancurkan hati yang keras, kau berikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang mau mendengar firman. Just ask, hanya minta saja. Kalau hatimu merasa aku kok dengar firman enggak tahan ya, kakinya pengen gerak-gerak, pengen cepat pergi, itu hatimu sudah keras. Kalau rapture, maaf, kamu enggak akan diangkat. Kamu akan terus di dunia. Tapi caranya kalau kamu orang yang hatinya lembut, itu adalah yang menyukai firman. Minta hati yang baru sama Tuhan. Heart of flesh, hati yang baru, hati yang mau taat, mau ditanam firman Tuhan. Jadi hati yang keras minta di remove sama Tuhan. Caranya seperti itu. Kalau kamu itu hati yang keras itu caranya kamu sudah pakai cara dunia. Selama ini kamu sudah pakai cara dunia, tidak pakai sistem kerajaan Allah.
Jadi hatimu untuk menerima firman sulit. Kalau kita menerima firman masih sulit, kalau kita setiap ada masalah tidak datang ke Tuhan, masih pakai cara manusia, itu hatimu sudah hati yang keras. Kamu sudah banyak kompromi dengan dunia. Yuk kita selidiki hati kita bawa hati kita ke Tuhan, minta hati yang taat, hati yang mau tunduk sama firman-Mu. Tuhan akan remove hati yang keras, melepaskan hati yang keras, menggantikan hati yang keras dengan hati yang baru. Yuk lanjut. Nah, kita lihat apa yang membuat kemunduran iman. Kejahatan. Kejahatan adalah dosa. Apa yang disebut dosa? Dosa itu bahwa kamu tuh tidak taat sama hukum. Sekarang kalau kamu melanggar peraturan, itu kamu dihukum enggak? Dihukum. Ada peraturan pemerintah, kamu enggak pakai helm, tiba-tiba kamu enggak mau pakai helm, itu kamu kalau ketangkap dihukum enggak? Dihukum. Itu namanya kalau di dalam Alkitab itu sin. Sin atau dosa itu pelanggaran, kamu melanggar hukum. Ada di dalam Alkitab hukum-hukum kerajaan Allah dan kamu melanggar, itu kamu namanya hukum dan itu disebut kejahatan. Ingat, iblis pun juga melawan Tuhan, Lucifer melawan Tuhan, rebellion melawan Tuhan karena tidak mau melakukan hukum Tuhan. Itu namanya sin, kejahatan. Jadi apa yang menyebabkan apostasi, apa yang menyebabkan kemurtatan, apa kemunduran iman, itu adalah dosa atau kejahatan manusia. Ya, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Hari terakhir, ini hari terakhir guys, ini hari terakhir. Makanya saya kayaknya perlu banget. Saya lihat banyak orang tidak senang ke gereja. Banyak orang kalau ke gereja males, suruh doa males, suruh baca firman malah. Aku tuh hatiku tuh perih, aduh ya ampun. Ini gimana kalau Tuhan datang ya, tidak bakal diangkat. Aku sedih melihat mereka yang bakalnya tertinggal. Tapi kita lihat nih, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang masa sukar enggak? Yes. Berarti ini adalah hari-hari terakhir. Ingat, kalau sudah hari-hari terakhir, Tuhan mau datang. Jadi ibu di sini mau mempersiapkan seluruh ibu rindu semua jemaat HOC di sini. Nanti pada saat diangkat ketemu di atas. Kita akan bersuka cita, minum, makan di atas di perjamuan kawin anak domba. Saya rindu sekali, termasuk keluarga saya rindu. Jangan sampai keluarga saya tidak ada yang diangkat. Jangan sampai, amit-amit, tidak boleh. Anak saya, mantu, cucu saya semua harus bersama-sama di perjamuan kawin anak domba. Makanya dengarkan khotbah. Karena tahu enggak, ini adalah hari-hari yang terakhir, akan datang masa yang sukar. Sekarang tahun 2026 adalah masa yang sukar. Dan ini adalah hari-hari terakhir. Terus kemudian lihat, manusia mencintai dirinya sendiri menjadi hamba. Betul kan? Betul sekarang? Orang tidak lagi cari ibadah, ke gereja juga carinya bukan firman, isinya cari teman. Isinya cari uang, obyekan. Kalau aku ke gereja sini orangnya banyak, wah bisa nawarin barang ke sana sini. Jadi fokusnya bukan cari Tuhan, tapi cari koneksi, cari uang, cari teman, itu kelompok apapun, tidak peduli mau firmannya lucu, firmannya ndak mendidik, firmannya cuman ndak genah, ndak apa-apa. Yang penting aku mau bersosialisasi. Jadi fokusnya bukan firman Tuhan, tetapi fokusnya adalah sekelilingnya, ya. Adalah hamba uang. Mereka membual. Barang siapa yang suka membual, ngomong besar, stop. Berhenti membual, karena Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan benci orang yang ngomong besar. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tetapi orang yang membual, yang suka sombong akan dijatuhkan sama Tuhan. Ini prinsip, bukan omongan Bu Ida, ini omongan Tuhan, ya. Kemudian mereka akan suka membual dan menyombongkan diri. Orang yang sombong, orang yang menyombong diri, kejatuhannya akan dekat, tidak akan lama. Apalagi ini sudah akhir zaman. Kalau dulu, Bu, orang jahat kok lama matinya ya. Orang jahat lama ya dihukumnya. Kalau sekarang enggak loh guys.
Karena Tuhan tahu ini sudah akhir sangat-sangat dekat. Makanya sekarang kalau kamu jahat, kamu sombong, kamu membual, langsung disantrak sama Tuhan. Cepat kalau sekarang. Kenapa? Karena waktu yang Tuhan punya tidak lama. Karena ini adalah hari-hari terakhir, ya. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. Siapa yang suka fitnah, gosok sana, gosok sini, yuk berhenti. Udah stop ngomongin kejelekan orang lain, stop ngomongin kekurangan orang lain, wis. Kita maju ke depan bersama dengan apa yang kita punya, bersama dengan saudara-saudara, teman-teman yang mendukung kita. Karena kadang-kadang ada teman yang enggak mendukung, ada yang enggak mendukung. Kalau enggak mendukung enggak apa-apa, tetapi kita stop memfitnah orang lain, ya. Kalau menfitnah kita merasa diri kita lebih benar, tidak juga. Apa yang benar adalah apa yang berkenan di mata Tuhan. Kalau berkenan di mata Tuhan tidak akan jelekin orang lain, ya. Kemudian mereka berontak terhadap orang tua banyak toh. Saya lihat ya, anak-anak sekarang banyak yang lawan orang tua. Dulu tuh waktu dulu zaman saya kecil itu sama orang tua pada takut. Ya betul ya, yang zaman kita umur berapa ini? Saya umur 55, berarti umur di bawah 70 ya. Di bawah kelahiran tahun di 70, 75, di bawah kelahiran itu tuh anak-anak pada nurut-nurut, betul ya? Kalau anak-anak sekarang, aduh, pusing sekarang. Anak-anak sekarang sudah pada ngelawan orang tua. Bahkan kalau anak-anak dulu, orang tua, anak-anak bisa care, peduli pada orang tua, mengasihi orang tua, bahkan memelihara orang tuanya. Anak sekarang enggak. Lu, gue. Jadi sudah beda sekali, ya, sudah beda sekali, ya, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, banyak yang tidak tahu berterima kasih, udah dibantu, dikasih apa-apa, masih ngomel, masih memfitnah, masih jahatin, banyak nggak? Banyak sekali. Banyak yang kita dikasih kebaikan-baikan sama orang. Banyak yang dikasih kemudahan-kemudahan sama orang. Nggak berterima kasih, malah jadi lawan. Betul? Betul? Nah, itu artinya sudah tidak tahu berterima kasih. Yang nggak peduli agama. Nggak peduli agama. Kenapa? Mereka mau di depan mimbar hanya untuk dilihat orang. Mereka mau pengen dipuja-puja orang. Jadi tidak peduli sama agama lagi, tidak peduli agama, tidak peduli hukum-hukum Tuhan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Banyak yang mengkhianat, di depan baik, di belakang ngomongin. Di depan kelihatannya baik, di belakang nusuk. Banyak. Kemudian tidak berpanjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada mereka. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berlagak tahu, sok keminter, padahal tidak tahu. Oh ya, aku tahu ini. Ini tahu ini. Nah, itu sok keminter, larinya ke apa? Sombong. Kalau namanya berlagak tahu, tidak berpikir panjang, itu namanya larinya ke sombong, suka membual, sombong, ya, itu berlagak pintar. Kemudian lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah, lebih menuruti keinginan sendiri, nafsu daging daripada menuruti hukum Allah. Kemudian secara lahiriah mereka ibadah enggak? Ibadah, berarti orang Kristen dong. Orang Kristen enggak? Orang Kristen, bukan orang dunia. Ini yang aku ngomongin bukan orang dunia loh. Karena secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka di dalam gereja enggak? Yes. Bukan orang dunia loh, ini orang Kristen yang ada di dalam gereja. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Tapi hakikatnya mereka tidak percaya sama kuasa Tuhan. Tidak punya iman. Ada apa-apa jaga ke orang. Ada apa-apa mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak ada apa-apa. Oh dulu loh aku punya backingan loh. Nanti tak telepon backinganku. Aku punya teman ini loh. Aku punya ini loh. Aku punya ini loh. Aku punya ini yang bisa bantu. Aku punya ini yang bisa bantu. Aku punya ini. Itu namanya kamu tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bahkan mengandalkan kekuatan orang. Bukan kekuatan Tuhan. Kalau ada apa-apa, enggak pakai iman.
Padahal Tuhan berkata, tanpa iman kau tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itu orang gereja loh. Ada enggak orang gereja yang enggak punya iman? Banyak. Ya, banyak. Ya. Dan apa kata Tuhan? Apa kata firman? Deketi atau jauh. Ingat loh, kita bukan mendekat dalam perkumpulan itu loh. Kita tidak boleh mendekat pada perkumpulan ini, tapi kita harus menjauh. Karena ini adalah racun. Kenapa? Orang yang di gereja, mereka mendengar firman enggak? Dengar. Tiap hari dengar firman? Dengar. Mereka melakukan enggak? Enggak. Kalau melakukan mereka mungkin gitu enggak? Enggak mungkin. Mereka dengar firman hanya untuk dipuji, hanya untuk disukai orang, atau apa, pansos itu apa ya? Panjat sosial, pengen dilihat orang. Wah, pengen hebat, aku hebat di layar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak punya iman. Mereka tidak percaya pada Tuhan, tidak tergantung pada Tuhan. Nah, akhirnya isinya dunia semua, dan mereka bagi racun bagi orang-orang baru. Makanya ini Rasul Paulus mengatakan apa? Jauhilah semua itu. Bukan hanya di AOC ya. Ternyata saya lihat Rasul Paulus juga mengalami ya. Wow. Tak lihat bukan di AOC, bukan Rasul Paulus. Aku kira gereja-gereja juga banyak mengalami. Betul? Banyak gereja yang terpecah belah. Saya lihat Betani pecah, GMS pecah. Betul gak? Semua gereja pecah. Karena ada orang-orang yang ingin seperti ini. Lihat nih, ya toh? Kita tidak boleh mendekati. Saran Rasul Paulus untuk menjauhi orang-orang ini. Karena mereka pengen diajar tapi tidak bisa diajar. Karena mereka tidak mau mengenal kebenaran. Mereka harusnya diajar tapi mereka tidak mau diajar, tidak mau dididik. Ditegur pun marah enggak? Marah. Makanya ingat ya, kita tidak boleh mendekat tapi jauhi. Makanya sekarang saya juga tidak mau punya banyak teman. Kalau udah dikasih tahu susah, ya sudah tinggalkan saja. Tapi kalau dikasih tahu masih bisa, oke. Tapi kalau mau dididik, dikasih tahu yang benar mau, kalau tidak dikasih tahu tinggalkan. Karena firman Tuhan mengatakan suruh menjauh. Yuk kita lanjut. Ya, terus sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaiknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ini orang tadi, lanjutannya tadi, orang gereja tadi. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, binatang yang menjalar. Jadi akhirnya orang-orang itu punya idol lain selain Tuhan, yaitu idolnya apa? Idol itu prioritas itu apa? Kekayaan, harta, kemudian orang yang dipuja-puja. Mereka memuja pendeta tertentu. Wah, pendeta ini ganteng, ini cakep, ini gini-gini, khotbahnya gini-gini. Nah, mereka tidak melihat isi konten dari firman, tetapi mereka hanya melihat rupa dari orang. Itu pun salah. Karena siapapun pendetanya kita lihat isinya firman atau tidak, gitu loh. Kita bukan lihat rupa orang itu, karena setiap hamba Tuhan adalah alat yang dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi yang diberitakan apa? Gitu. Ada yang diberitakan sampah, omong kosong, tetapi ada yang diberitakan adalah firman Tuhan. Ya, kita lihat mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran. Jadi mereka menggantikan yang tadinya harus menyembah Allah, mereka menggantikan dengan uang, dengan kedudukan, dengan orang lain, dengan apa? Orang-orang yang mereka lebih utamakan daripada Tuhan, ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan mereka. Akhirnya Tuhan bilang, terserah, aku akan menyerahkan mereka dalam kecemaran masing-masing.
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Orang Kristen bisa berdusta enggak? Bisa, banyak sekali. Saya kalau lihat orang bohong pusing kepala saya. Kamu sudah di gereja lama, sudah di panggung sering bohong. Aduh, berarti kamu menodai mimbar ini dengan segala dusta. Berarti bapakmu bukan sama sama saya. Kalau bapakku Yesus tidak pernah berdusta. Yesus tidak ada satu dosa pun yang kamu temui dalam Yesus. Ada satu dosa? Tidak ada. Itu bapak aku. Tetapi kalau kamu masih suka berbohong di mimbar, bapakmu tidak sama aku. Maaf, bapakmu adalah iblis dan bapakmu ada Yesus. Dan maaf kalau aku menjauh dari engkau. Karena tadi bilang firman Tuhan berkata apa? Jauhilah mereka. Makanya saya menjauh dari orang-orang yang suka bohong. Ya, yuk. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Banyak jemaat Tuhan yang masih berdusta. Mereka mendengar kebenaran firman tapi masih suka bohong, itu banyak. Maaf kalau kita nggak bisa dekat, karena apa? Ada jarak di antara kita. Ada benteng di antara kita. Kenapa? Tidak suka saya sama orang bohong, karena saya tidak pernah berbohong. Kemudian sebab mereka menggantikan kebenaran dengan dusta, dengan memuja, menyembah makhluk, dengan melupakan penciptanya. Mereka lebih memuja, oh aduh itu orang kaya, kaya loh, mau deketin orang kaya, deketin bos-bos besar, deketin ini. Bukan mendekati Tuhan, tetapi mendekati orang-orang, melupakan penciptanya. Ya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sampai terjadi istri-istri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Ya, jadi kita tahu. Jadi jalannya orang-orang ini ketutupan ya. Jalan-jalan orang itu adalah las, hawa nafsu, serakah, rakus, greed, serakah, terus envy, iri, ada kemarahan, ada sombong. Itu adalah roh-roh dunia ini. Bukanlah itu masih banyak. Kalau di dalam hati kita masih ada itu, kita harus lepaskan satu-satu. Kita harus buang satu-satu. Karena Tuhan mau kita sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Tuhan Yesus Ya, yuk lanjut. Demikian juga dengan suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dalam kesesatan mereka. Sampai Tuhan akhirnya karena mereka tidak mau dididik, tidak mau diajar oleh firman, tetap mau melakukan apa yang mereka mau, wis terserah. Kamu mau nafsu sama siapa, mau selingkuh, mau hubungan seks yang tidak wajar, mau selingkuh, mau punya istri muda, punya istri muda 1, 2, 3, yang cowok punya pil and will, tidak peduli Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam ada balasan yang setimpal dalam kesalahan mereka. Oleh karena mereka tidak perlu mengakui Allah, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Karena kamu tidak mau diajar taat sama firman, maka pikiranmu tuh jelek semua. Kok pikiranmu kok melenceng banget dari Alkitab? Itu karena kamu tidak mau diajar oleh Tuhan. Berarti istilahnya kalau sudah begitu kamu ditentukan oleh binasa, ya. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ada pembunuhan, perselisihan, suka berselisih, tipu muslihat, fasik. Nah, mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia,
tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, tahu enggak? Hukum Allah enggak boleh melakukan semua itu. Tahu toh, orang gereja kok. Bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi sekalipun hukum Allah bilang enggak boleh, tetap dilakukan. Jadi akhirnya mereka juga akan dihukum. Terus kemudian lihat satu lagi. Nah, murtad tidak langsung tiba-tiba hari ini kamu bertobat, besok langsung murtad. Enggak. Pasti ada proses untuk kamu meninggalkan Tuhan. Itu secara perlahan, itu murtad. Ya, kita belajar. Apa tuh caranya kok orang bisa murtad, gimana sih? Yuk kita belajar. Satu, orang-orang percaya melalui ketidakpercayaan, mereka tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran, nasihat, peringatan, janji, dan ajaran firman Tuhan. Jadi kalau ibu ngajarin ini janji loh. Misalnya soal persepuluhan, berikan 1/10-mu, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kamu sehingga kamu tidak akan berkekurangan. Itu janji gak? Aku gak peduli janji Tuhan. Ya toh? Tapi kalau pada saat kurang, Tuhan, kok aku kurang ya? Aku kok kurang ya? Aku kok kurang ya? Nah, akhirnya kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan sehingga Tuhan tidak buka langit. Contoh lagi, janganlah khawatir akan apapun juga, tapi nyatakan kekhawatiranmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Berarti Tuhan bilang jangan nyatakan kekhawatiranmu, tinggal kamu berdoa, Tuhan, aku gini, aku gini, nyatakan. Tapi kalau kamu masih khawatir, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat kamu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya toh? Akhirnya kamu tidak melakukan itu. Jadi apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, kamu ignore. Aku tidak peduli. Datang ke gereja dengan firman iya, tapi masuk sini keluar. Itu adalah kamu masuk dalam proses kemurtatan, kemunduran iman. Kita belajar ayatnya. Jadi nasihat Tuhan, kebenaran Tuhan, peringatan Tuhan, janji Tuhan, ajaran firman Tuhan tidak kamu lakukan. Kalau hidupmu tidak maju-maju, kok hidupku gini-gini terus, kau harus introspeksi diri. Apakah ada firman yang belum aku lakukan sehingga janji itu tidak datang? Karena kalau Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan, kalau ini janjiku kalau kamu gini. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan melakukan perintah-perintahku, maka kehidupanmu akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Itu adalah janji. Tetapi ada kalau engkau, anak-anak Tuhan kebanyakan mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan, kebenaran Tuhan, nasihat Tuhan, ini peringatan ya, janji-janji Tuhan dalam ajaran firman Tuhan. Kamu tidak peduli sehingga hidupmu terus seperti itu. Kalau zaman dulu kamu akan terus di padang gurun terus diuji Tuhan sampai 40 tahun terus keliling 40 tahun. Kenapa? Ya karena gitu. Karena kamu tidak akan diangkat Tuhan sampai kamu benar-benar kamu melakukan firman Tuhan. Yuk firman Tuhan kita akan Markus 1:15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Kamu harus percaya kepada seluruh firman Tuhan, bukan percaya kepada kata orang. Terutama orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, tidak usah didengerin orangnya. Didengerin tapi tidak usah dimasukin hati. Kamu harus lebih percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kita nanti juga kembali kepadanya. Ya. Kemudian Yakobus 1:22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan orang banyak murtad? Kita lihat biasanya pencobaan.
Orang Kristen banyak murtad karena pencobaan. Kita lihat ayatnya. Yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini adalah benih firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu adalah benih. Dan ini adalah hati-hati kita semua. Kita mau yang mana? Ini adalah hati yang tanah berbatu, ini semak duri, ini tanah yang subur yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang dua itu belum menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya, kita lihat. Yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang menerima senang, tapi begitu ada pencobaan mereka murtad. Kemudian yang jatuh di semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan dalam bertumbuhnya iman. Iman datang dari pendengaran akan firman. Bertumbuh enggak iman itu? Tumbuh. Bertumbuh pasti dari pertama Tuhan kasih hal-hal kecil lah, seperti anak kecil. Kalau orang yang bertobat baru minta apa-apa, aku jawab Tuhan, kasih. Tapi nanti kalau sudah bertobat lama, permintaanmu kadang diundur, tahu enggak? Udah bertahun-tahun enggak dikasih, ngerti enggak? Nanti kamu udah mulai males doa lah. Itu adalah mature tuh growing dari iman, ya. Jadi dalam pertumbuhan iman mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang tuh yang sempurna, yang apa? Yang sudah layak diambil, dipanen sama Tuhan. Ya, menghasilkan buah yang matang. Terus di sini bilang, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman, dan sebaiknya kamu tidak mendengarkan oleh firman, kamu tidak berasal dari Allah. Kalau orang datang ke gereja, dengar firman tidak senang, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Mereka masih Kristen duniawi, bukan Kristen spiritual. Karena orang yang benar-benar dari Tuhan senang mendengarkan firman, tapi orang yang tidak dari Tuhan tidak senang mendengarkan firman. Jadi kita lihat nih, di sini kita bilang buah yang matang. Jadi pada saat mereka mengalami pencobaan, mereka tidak menghasilkan buah yang matang, tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya, mereka ngomel, mereka jengkel, mereka akhirnya undur dari Tuhan. Akhirnya buah-buah pertobatan tidak muncul, ya. Jadi ini percaya sebentar saja, terus mereka murtad. Pada saat ada orang, dari kamu masuk ke kumpulan orang-orang yang tidak percaya, kamu jangan ngomong Alkitab, udah capek jangan ngomong-ngomong gitu . Akhirnya kamu berhenti ngomongin Alkitab karena takut tidak diterima teman, takut tidak diakui teman, itu namanya kamu sudah murtad. Kamu lebih mengasihi temanmu daripada mengasihi Tuhan. Dan kalau ini ya, begitu kamu ada masalah keuangan, masalah kesukaran, dipecat dari pekerjaan, tidak dapat omset, terus kamu stres, kamu khawatir, kamu mencari jalan keluar sendiri, tidak datang kepada Tuhan. Tetapi pada saat kamu datang ke Tuhan, datangnya apa Tuhan kok enggak datang-datang, terus kamu mulai bimbang, mulai ragu. Itu tandanya kamu belum tidak menghasilkan buah yang matang. Kekhawatiran, kenikmatan hidup, kekayaan menghimpit kamu sehingga iman kamu tidak bertumbuh. Ya, kita lihat. Kemudian kita lihat ya yang di sini ya. Kalau kita menjadi pelaku firman, kita melakukan apa yang ada yang hanya dengar doang tapi tidak melakukan firman. Tapi hendaklah Tuhan mengatakan jadilah pelaku firman. Kalau kamu mendengar tok tidak melakukan, kamu seperti Farisi. Kalau dulu banyak orang-orang Farisi, sekarang pun di gereja juga banyak orang-orang Farisi. Karena mereka datang gereja tapi mereka bukan pelaku firman. Itu adalah Farisi, ya. Terus kemudian yuk yang kedua. Yuk. Kita masuk ke dalam pencobaan. Karena setiap orang pasti dicobai. Pasti. Setiap orang yang mau menjadi anak Tuhan pasti dicobai. Betul? Yesus dicobai enggak?
Coba, Yesus setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Betul? Jadi anak-anak Tuhan akan terus dicobai. Selama kamu di dunia, kamu akan terus dicobai. Kalau kamu gagal di cobaan satu, pencobaan itu tidak akan selesai sampai kamu berhasil lulus. Sekarang aku mau tanya, kamu sekolah SMA kelas 1, enggak lulus. Tahun kedua, enggak lulus. Kamu terus, benar enggak? Kamu akan terus di SMA kelas 1 sampai kamu lulus naik kelas 2, betul? Kamu bisa enggak keluar tiba-tiba langsung naik kelas 3 atau universitas? Bisa? Enggak bisa toh? Jadi kalau kamu mendapat pencobaan yang sama dari Tuhan bertahun-tahun, itu berarti kamu tidak lulus. Keputusan yang kamu ambil, tindakan yang kamu ambil bertentangan dengan tindakan dari Tuhan. Kau harus langsung berbalik. Begitu pencobaan datang, kok sama ya? Berarti kamu harus mulai ambil jalan yang, kalau dulu kamu ngambil jalan B, sekarang ngambil jalan A. Kalau dulu kamu ngambil jalan A, sekarang kamu ngambil jalan B. Pasti ada cycle. Masalah tuh cycle. Kok berputar-putar kok ke sini terus? Aku kok berputar-putar ke sini terus ya? Dari dulu kok ke sini-sini. Wah, kita ada yang salah ini. Minta Tuhan hikmat, marifat untuk menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan. Kalau kamu menyelesaikan dengan cara Tuhan, kamu lulus, kamu naik kelas lagi. Dan ada percobaan yang lagi, ada percobaan yang lain lagi. Karena Tuhan akan Tuhan akan mengizinkan pencobaan. Ingat, Tuhan tidak mencobai, yang mencobai siapa? Iblis dan keinginanmu sendiri. Ingat, Tuhan bukan Allah mencoba. Saat itu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Yang mencobai Yesus apa iblis? Iblis. Tapi Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi untuk lihat respon kamu. Tuhan lihat responnya enggak Yesus saat dicobai? Lihat, 3 kali Tuhan dicobai, responnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan lulus. Tetapi kita tahu bahwa Adam dan Hawa pada saat dicobai dia tidak lulus, benar enggak? Nah, kamu juga akan dicobai. Selama kamu di hidup dunia akan selalu dicobai, selalu. Tapi kalau kamu berpihak berdasarkan firman Tuhan, kamu akan lulus. Karena apa yang dikatakan sama Tuhan oleh iblis itu semua 3 kali adalah firman Tuhan. Jadi kamu untuk mengalahkan pencobaan adalah dengan firman. Bukan dengan cara kamu, bukan dengan cara dunia, bukan dengan pikiran kamu sendiri. Harus dengan firman. Itu kamu akan lulus. Ini kita lihat. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu menanggungnya. Ini sudah janji loh, janji enggak? Janji. Sekarang kalau kamu sebagai orang tukang sampah, ambil tukang sampah, mungkin enggak kamu dicobai uang triliunan? Enggak, betul enggak? Betul ya enggak ya? Karena di luar kekuatanmu. Enggak mungkin. Ya, paling kamu dicobai kalau tukang sampah 100.000, ya nah. Nah, kalau konglomerat nyobainya enggak cepet lagi ratusan miliar, ya nah. Kekuatanmu. Jadi Tuhan tahu kamu tuh mampunya seberapa. Tuhan tahu enggak? Tahu banget. Wah, kalau tak cobai segini wah pasti enggak bisa. Enggak bisa. Tuhan tahu. Tuhan ngasih jalan keluar enggak? Pasti ngasih. Pasti tiba-tiba kering, ada yang telepon, "Pak, saya tiba-tiba tergerak untuk memberi Bapak sejumlah uang ini. Pak, saya digerakkan Tuhan untuk gini." Tiba-tiba bos manggil, "Hei sini," bosnya manggil. "Ini kamu nanti di ini ada ini nanti kamu dapat bonus-bonus ya." Jangan dikira itu hasil kekuatanmu sendiri loh. Bukan loh. Ini janji loh. Janji loh. Tuhan tahu kekuatanmu tuh seberapa. Kekuatan kamu sama ibu beda enggak?
Kekuatanku sama Haritanu beda enggak? Beda. Kekuatanku sama orang lain beda enggak? Tuhan tahu enggak? Tahu. Jadi kita tahu ya, pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu melampaui kekuatan. Pada saat dicobai, Ia pasti menjalankan kamu keluar. Pada saat kamu bilang, Tuhan aku tidak sanggup menghadapi masalah ini. Tuhan aku tidak sanggup, aku tidak punya uang, kerjaanku diambil. Gimana aku membayar kontrakan, gimana aku membayar listrik, gimana aku membayar uang, aku tidak sanggup. Wes Tuhan, aku serahkan masalahku. Firman Tuhan mengatakan, marilah yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Dah, aku mau serahkan bebanku. Tuhan berkata, janganlah khawatir apa yang ku makan, minum, pakai, gitu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberikan. Aku tidak akan khawatir Tuhan. Orang yang khawatir tidak akan menambah. Tuhan aku tidak mau khawatir. Wes, aku mau tidur, aku mau tenang, sukacita dalam Tuhan. Aku mau percaya, aku trust sepenuhnya dalam Tuhan. Dah, wes diam aja. Kalau aku tidak bisa bayar, aku tidak akan bayar. Mau anakku mau dikeluarkan sekolah, terserah Tuhan. Pokoknya aku tidak bisa. Aku serahkan sama Tuhan. Berarti Tuhan yang tanggung jawab. Dah, itu aja. Mbok kira Tuhan diam. Ingat janjinya Tuhan. Saat kamu dilampaui kekuatan, Tuhan memberi jalan. Nanti lihat, pada saat hari H, pasti Tuhan akan bukakan tolong. Tiba-tiba ada yang transfer, tiba-tiba ada yang beli apapun pekerjaanmu, tiba-tiba kamu pokoknya ada apapun yang kamu yang butuhkan pasti disediakan. Percaya deh, ibu ngalami, sering tiap hari ngalami. Tiap hari aku ngalami. Ya, lo lihat yang Yakobus, anggaplah suatu kebahagiaan tuh lihat. Wah ini jamnya cepet banget ya ampun, ini baru 3 loh. Sebagai kebahagiaan, kalau kamu dicoba itu kamu harus karena kamu disayang Tuhan. Orang yang disayang Tuhan akan diizinkan Tuhan untuk dicobai. Daniel disayang Tuhan enggak? Dicobai. Semua yang disayang Tuhan pasti dicobai. Karena Tuhan mau lihat kamu truly love me enggak? Kamu benar-benar ngasih aku enggak? Mau lihat di dalam kesengsaraan. Orang bisa melihat iman orang itu pada saat menderita, bukan saat senang ya. Kita kalau saat senang kaya raya banyak orang, teman datang mendekat enggak? Tapi kalau saat susah enggak punya uang, siapakah yang datang menemani kamu? Itu bisa dilihat kesetiaannya. Kalau banyak uang, teman datang. Ada gula banyak, ada semua. Tapi kalau kita lagi susah, siapa yang datang untuk menemani kamu dalam kesusahan, raktir kamu, itu yang namanya the best friend, namanya bestie. Tuhan mau lihat kesetiaan kamu. Kita lihat, anggaplah sebagai kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang buah yang sebelumnya, sebelumnya, kalau yang sebelumnya. Mereka terhimpit oleh kekayaan, kekhawatiran, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang iman kita tidak bertumbuh. Saat dalam pencobaan, penderitaan, iman kita akan bertumbuh. Balik lagi di sini. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang sehingga kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apapun. Jadi iman kamu menjadi matang. Sekalipun Tuhan enggak memenuhi kebutuhan kamu pun, kamu terus akan berdoa, berharap kepada Tuhan, tidak mencari jalan. Jadi ini kesetiaan Tuhan akan terbukti. Hendaklah ia meminta dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Tidak boleh ragu, khawatir. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berbahagialah orang lagi yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahun uji itu gini, sekalipun kamu doa sama Tuhan, tidak dijawab-jawab, kamu tetap berdoa, terus
bertahun-tahun tetap berdoa sama Tuhan itu tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata cobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terus di sini lihat lagi. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dalam berbagai pencobaan. Kalau kamu lagi dicobai, lagi dalam penderitaan, selamat, berbahagia. Sebentar lagi imanmu akan tumbuh. Kalau tadinya kamu asal sama Tuhan, kamu akan melihat bagaimana tangan Tuhan akan menolong hidupmu. Dan kamu akan sungguh-sungguh ke gereja, sungguh-sungguh kalau nyanyi, sungguh-sungguh kalau dengar firman Tuhan. Karena kamu baru sadar penolongmu adalah Tuhan. Ya. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan-kemuliaan pada Kristus Yesus. Aku mau tanya, buah yang matang itu apa? Yuk kita belajar. Yang disebut buah adalah karakter. Karakter kita, buah yang matang itu adalah karakter. Sehingga kamu tidak kekurangan, sehingga karaktermu itu sempurna seperti Kristus. Bukan karakter yang ngomel, bukan karakter yang mengumpat, menjelek-jelekan orang lain. Itu bukan karakter Kristus. Karakter yang melawan itu bukan karakter Kristus. Apa itu buah-buah yang matang? Kita belajar. Buah-buah yang matang itu adalah kasih. Kasih itu tidak tetap mengasihi. Tetap mengasihi, sukacita itu tidak tergantung keadaan. Kita dapat bonus, dapat hadiah sukacita. Tapi dalam keadaan kehilangan kerjaan, dalam keadaan ditinggal pacar, ya, dalam keadaan masalah, kamu tidak sukacita. Nah, jadi sukacita itu tidak tergantung keadaan. Kesabaran itu tetap tenang dalam keadaan tidak enak. Kesabaran, ya. Thank you Stephen. Kesabaran tuh tetap tenang dalam keadaan tidak enak. Kamu bisa sabar. Dalam keadaan dijahati orang, kamu bisa sabar. Itu kamu sudah mengalami buah-buah yang matang. Ya, dalam keadaan kemurahan, baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kebaikan tidak berpikir, tidak bersikap yang buruk kepada orang lain. Kesetiaan, bukan kesetiaan kepada organisasi, kepada pimpinan, kesetiaan di dalam rumah tangga, kesetiaan kepada sebagai suami, sebagai istri, kesetiaan sebagai jemaat, kesetiaan sebagai hamba Allah. Kesetiaan, bukan karena terpaksa. Kelemah lembutan, penguasaan diri, memiliki respon dan reaksi yang tepat. Jadi tidak, kalau marah tidak meletup-letup, ya, marah tidak meletup-letup, kesetiaan, kemurahan, baik kepada orang yang jahat kepada kita, tetap tenang dalam keadaan gak enak, damai pada saat masalah, pada saat tagihan, tetap damai sejahtera. Itu karaktermu sudah teruji dalam penderitaan. Namanya buah yang matang. Ini buah-buah roh. Dengan kependeritaan kamu menghasilkan buah-buah roh. Ya, jadi kasihmu fokusnya mengasihi dengan tidak embel-embel. Kasihmu mengasihi itu tulus. Tidak ada motivasi tersembunyi. Ya. Kemudian sukacitamu tidak tergantung keadaan. Ya, ini adalah buah yang matang. Jadi dengan pencobaan itu menimbulkan kamu karakter seperti karakter Kristus. Sehingga kamu menjadi sempurna. Tidak kekurangan apapun dalam iman. Sehingga karaktermu bisa menjadi seperti karakter Kristus. Kristus coba pada saat dia dikhianati, diam aja toh? Diam saja. Pada saat dia dihina, disalib juga diam saja. Pada saat dia dihina, Tuhan ampunilah mereka. Jadi karakternya adalah karakter Kristus. Yuk kita lanjut. Ya, thank you Stephen. Yuk. Ya. Jadi itu kali kedua kencobaannya. Yuk. Kedua, ketika kenyataan dunia menjadi semakin nyata dibandingkan dengan kenyataan kerajaan Allah.
surgawi sehingga orang berangsur-angsur pergi menghampiri Kristus. Ketika kamu berdoa nih, aduh kok enggak ada jawaban ya. Aduh di depan tagihan sudah di depan pintu. Ini tanggal 5, besok tanggal 6 aku harus bayar kontrakan kalau enggak diusir. Oh Tuhan, kok aku sudah berdoa Tuhan tapi kok enggak datang-datang Tuhan. Wes aku tak pergi ke orang lain. Mumpung ini masih tanggal 5, besok tanggal 6 aku mau pergi ke orang lain, tak pinjem orang lain. Itu artinya ketika kenyataan dunia menjadi nyata dibandingkan dengan kenyataan kerajaan Allah. Orang-orang percaya berangsur-angsur berhenti menghampiri Tuhan dengan doa, menghampiri Allah dengan doa. Kita lihat ayatnya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Diam aja, kamu diam aja, minta tolong Tuhan. Nanti Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberikan kamu dengan caranya, bukan cara kamu. Rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Karena Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa menjadi pengantara kepada mereka. Jadi kamu datang kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah karena pertolongan ada pada Tuhan. Kemudian kita lihat Ibrani, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah bagi orang-orang yang sungguh mencari. Ini janji enggak? Janji tak? Berarti Allah sungguh-sungguh memberi upah bagi yang mencari Dia. Tetap cari Tuhan, kamu akan kaget melihat pertolongannya yang aneh-aneh, yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Aneh pertolongannya. Saya mengalami pertolongan Tuhan, banyak banget. Kalau saat engkau bisa mengalami pertolongan Tuhan, kamu akan bisa menghormati Tuhan. Kalau sekarang belum menghormati Tuhan, kamu belum masuk dalam pencobaan. Aku akan berbahagia kalau kamu masuk dalam pencobaan, karena akan membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan akan tolong kamu dan kamu akan bersukacita sama Tuhan. Yuk lanjut. Yang ketiga, melalui kelicikan dosa. Ya, yang tadi karena kamu sudah mujizat Tuhan tidak datang-datang, sedangkan beban itu bertubi-tubi sudah deket, kamu sudah ragu. Akhirnya kamu balik ke cara dunia, enggak cara Tuhan. Itu tadi yang membuat orang murtad. Kamu enggak bertekun dalam doa, sekalipun terlambat. Ingat loh, waktu itu Tuhan juga pernah terlambat. Ingat Tuhan waktu Lazarus sakit, Maria bilang, Tuhan Lazarus sakit, betul ya? Tuhan bilang, biarin, aku tak tinggal di sini 3 hari dulu. Nanti baru 3 hari aku ke sana, betul ya? Terus sayangnya begitu Tuhan ke sana, sudah mati belum? Tuhan terlambat, Lazarus sudah mati. Tapi Tuhan memberikan mujizat yang lebih. Kalau kamu dibiarkan terlambat sama Tuhan, itu tandanya Tuhan memberikan mujizat yang lebih besar. Ya, yuk kita itu. Jadi tetap bertahan di dalam ketaatan, di dalam doa sama Tuhan. Jangan cari cara dunia. Ketiga, melalui kelicikan dosa, orang percaya itu makin toleran kepada dosa dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak lagi memperdulikan kekudusan, tidak lagi memperdulikan keadilan dan membenci kefasikan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh kesetiaan kamu sama yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya, ya. Jadi dia toleransi dengan dosa. Jadi kalau Tuhan bilang hukum-hukum Tuhan, Allah enggak apa-apa, itu kompromi dengan dosa. Kalau kita kompromi dengan dosa, itu kita lama-lama murtad, menurun dari iman. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak mendapat kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, panci, pemburit, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah.
Ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Artinya penyembah berhala mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi kita tidak boleh melakukan semua itu. Keinginan daging harus kita ditanggalkan. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada, dikatakan hari ini, supaya jangan diantara kamu yang menjadi tegar hanya karena dosa. Tegar tuh hatimu mengeras karena kamu sering kompromi sama dosa keras. Injil tidak bisa masuk. Injil tidak bisa masuk itu hatimu keras. Ya, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak kesukaan. Kalau engkau suka keadilan, engkau membenci yang jahat, Tuhan akan mengurapi kamu dengan minyak tanda Tuhan sayang sama kamu. Tuhan suka sama kamu, kamu menjadi perkenanan Tuhan. Kalau kamu menjadi perkenanan Tuhan, wah semua dikasih. Apapun yang kamu inginkan, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya saat tidur. Apakah Tuhan memberkati setiap orang? Enggak, hanya yang dikasih. Ya, jadi kalau engkau mencintai keadilan dan kau membenci kefasikan, kau akan menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Jadi berkatmu akan diberikan sama Tuhan. Yuk lanjut. Ketiga, karena kekerasan hati atau degil, menolak jalan-jalan Tuhan, jalan Allah. Orang ini percaya ini berkali-kali mengabaikan suara dan teguran dari Roh Kudus. Kadang kalau kita dibaptis, kita tuh sudah punya Roh Kudus. Pada saat kita dibaptis itu kita punya Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus menegur, jangan gini. Wah, kok aku enggak enak ya. Kadang-kadang kita kalau mau melakukan sesuatu deg-degan ya. Kok aku enggak sejahtera ya. Pernah ya. Kalau kita melakukan sesuatu kok aku enggak sejahtera ya. Kita enggak enak. Jangan ditabrak ya. Kadang-kadang ya. Roh Kudus sering berbicara dalam hati kita. Janganlah keraskan hatimu seperti kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal aku. Hei saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nasihati seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu dosa dusta. Ingat, ketidakpercayaan itu adalah dosa. Bangsa Israel di padang gurun itu mati karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan memberikan mujizat keluar dari Tuhan membelah laut, mujizat. Tuhan memujizat di Mesir. Di Mesir tuh banyak sekali anak-anak, ada anak sulung mati, termasuk membuka laut Tiberio, itu mujizat. Memberi mana tiap hari, roti mana, kemudian burung puyuh, itu mujizat. Bahkan air dari batu dikeluarkan, itu mujizat. Kakinya tidak pernah sakit, jalan 40 tahun, mujizat. Kainnya tidak pernah lapuk, juga itu mujizat. Mujizat banyak, tetapi bangsa Israel tetap tidak percaya. Kamu diberikan banyak mujizat pertolongan Tuhan, kamu tidak percaya, itu kamu sudah mengalami kemunduran. Kamu sudah mengalami kemurtatan iman. Pada saat kamu dapat pertolongan Tuhan, senang pertolongan Tuhan. Besok pertolongan Tuhan, senang. Begitu ada masalah lagi, kamu lupa dengan pertolongan Tuhan, kamu mengambil jalan sendiri, itu terus kamu akan mengalami kemunduran iman. Kamu lupa akan pertolongan Tuhan yang lalu. Sama bangsa Israel juga. Dia lupa saat mereka dikasih tiang awan, tiang api. Bangsa Israel lupa saat Tuhan membuka jalan di laut. Bangsa Israel lupa saat mereka butuh roti, dikasih roti. Bangsa Israel lupa saat mereka butuh makan, pengen daging, dikasih daging. Lupa. Sehingga pada saat Tuhan menyuruh kamu pergi mengintai kota itu, akan kuberikan padamu. Wah, enggak mungkin. Orangnya besar-besar, kita seperti belalang. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Kita tidak boleh lupa bahwa hal yang baik dalam kehidupan kita itu asalnya dari Tuhan, bukan oleh kekuatan kita. Ngerti enggak? Ya. Kita lihat, janganlah kamu mendukakan Roh Allah,
dan mempercayakan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita lihat, kita belajar dari 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh. 10-10-nya orang-orang Kristen. Yang 5 adalah orang Kristen yang masih punya api, masih menyala-nyala gairah kepada Tuhan. Yang 5 sudah meninggalkan Tuhan. Pada saat Tuhan datang, mereka baru, buka Alkitab lagi. Tuhan datang, ayo buka Alkitab lagi, ayo menyembah lagi. Sudah toh? Ya, pada saat gue menunggu kedatangan Tuhan, Alkitabnya sudah tidak dibuka, penyembahan udah tidak, ke gereja udah malas-malasan, yang dipikir duit. Duit menjadi idol pertama kali. Itu yang terjadi. Tapi pada saat nanti Tuhan datang, baru cari Alkitab, baru nyanyi nangis-nangis, percuma. Pintu sudah tertutup, ya toh? Terus kita lihat bagaimana jangan memadamkan api roh kita, dan kita minta Tuhan diberikan hati yang baru, bukan hati yang keras. Hati yang keras itu karena kamu kompromi sama dosa, keras. Firman tidak bisa masuk. Terus habis itu karena apa, kamu menolak jalan-jalan Tuhan terus, kamu pakai jalan manusia tapi kamu menolak cara Tuhan. Akhirnya kamu mundur, imanmu mundur, kerohanianmu mundur, kamu jadi murtad. Kamu tidak percaya firman lagi karena kamu pakai caramu sendiri, bukan cara Alkitab. Yang 5 ini terakhir, yang mendukakan Roh Kudus. Api Roh Kudus dipadamkan, baitnya dirusak, karena itu dia meninggalkan orang yang dahulu percaya. Kalau kamu, Roh Kudus menegur kamu, mengasihi jalan kamu, jalan sesuai Alkitab, tapi kamu nolak terus, sekali Roh Kudus sudah sabar, ditolak. Aku enggak mau pakai jalan ini, aku enggak mau mengandalkan Tuhan, capek doa terus minta pertolongan Tuhan. Pertolongan enggak datang, lama kalau minta Tuhan, doa terus pagi puasa doa capek. Tinggal aja aku cari orang kaya, deket-deketi orang kaya aja cepet. Nah, itu satu. Nanti Roh Kudus ngasih tahu lagi, jangan pakai gini, kamu lakukan gini, enggak mau, aku enggak mau ikuti saran Roh Kudus. Mundur lagi. Kalau Roh Kudus lama-lama didukakan, lama-lama Roh Kudus hilang dan kamu selamanya tidak bisa bertobat lagi. Yuk kita lanjutkan. Sebab itu sama seperti Roh Kudus, pada hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti kamu waktu percobaan di padang gurun. Jangan padamkan roh. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, roh Allah ada di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Allah dan Kudus adalah kamu, bait Allah adalah kamu. Kalau engkau membinasakan Roh Kudus di hadapan Roh Kudus yang di dalam hati kamu sebagai penasihat kamu akan dibinasakan Tuhan dengan diambil Roh Kudus dari kamu. Ya. Contohnya, lalu ini Samson, ingat Samson adalah orang yang diurapi Tuhan. Berkali-kali Tuhan sabar, tapi dia suka main ke perempuan nakal. Samson adalah orang yang diurapi Tuhan tapi suka main ke perempuan nakal. Saat itu Tuhan sudah bersabar sama Samson sampai akhirnya rahasianya rambutnya tidak boleh dicukur. Bilang itu tidak boleh, itu adalah kekuatanmu. Aku bilang jangan sampai diberitahukan ke siapa saja. Tetapi Delila mengejar-ngejar Samson, minta tahu rahasia. Akhirnya begitu rambutnya dicukur, roh Allah sudah meninggalkan Samson. Sehingga Samson tidak lagi diurapi Tuhan. Kita lihat ayatnya, orang Filistin menyergap engkau Samson, maka terjagalah ia tidurnya. Seperti yang sudah aku akan bebas dan berontak lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Ingat Saul juga ditinggalkan oleh Tuhan. Raja Saul ditinggalkan Tuhan karena ketidaktaatan Saul. 2 kali Saul tidak taat. Pertama, kamu tak kasih tanah itu, tapi ingat hal-hal dibantai semua, ternak, raja, semua negeri itu harus dibantai semua, tidak boleh ada yang bersisa, kata Tuhan.
Tapi kemudian Saul mengambil ternak-ternak yang cakap untuk dirinya dan untuk persembahan Tuhan. Tuhan marah karena ketidaktaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempersembahkan bakaran untuk Tuhan. Saat itu Saul harus menunggu Samuel. Kemudian Samuel nggak datang-datang. Kemudian dia karena takut dengan rakyat, dia mempersembahkan persembahan yang seharusnya bukan dia. Dia tidak sabar menunggu karena ketidaktaatan 2 kali. Tuhan ngomong, kamu tidak taat sama aku tak mau sama kamu lagi. Roh Allah meninggalkan Saul, dan seketika pada saat roh Allah meninggalkan Saul, yang masuk siapa? Roh jahat. Ingat ya, di dunia ini hanya 2 ya. Satu roh Allah, satu roh jahat. Jadi pada saat Saul masuk roh jahat, Saul tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, Yudas pada saat Tuhan meninggalkan dia, yang masuk roh jahat, tidak diselamatkan lagi. Ya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, jadi kita tidak boleh memadamkan roh dengan ketidaktaatan, dengan mengambil jalan sendiri. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi itulah kenapa banyak orang-orang murtad karena itu ya. Terus habis ini udah ya, masih banyak. Nah ini oke ya, ini habis ini ada lagi. Sebab ini ya, sebab mereka yang telah pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan pernah mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian mereka hingga bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi bagi Allah, bagi diri mereka, menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka lagi, dan menghinanya di muka umum. Jadi kalau kita yang sudah mendengar firman, kita sudah pernah mendengar firman, pernah ditolong Tuhan, mengecap karunia dari Tuhan, murtad, kamu tidak bisa diperbarui lagi. Kamu akan selamanya tersesat. Seperti yang gambar nih ya. Gambar ini nih, hati manusia diterangi oleh firman Tuhan. Ada Alkitab yang selalu dibuka. Siapa yang masih baca Alkitab? Alkitab dibuka. Nih, bukan ini nanti nih. Ini aja ya nih. Nih ya, jadi Alkitab dibuka, ada terang, ada Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Karena ada Alkitab yang dibuka, tidak ada kejahatan, menyalibkan daging, memikul salib di sini. Sedangkan yang jahat keluar di sini. Iri, dengki, kejahatan, percabulan, perzinahan. Nah, ya orang yang jahat, sombong, ya sombong, itu semua keluar semua. Kemudian kita lihat pada saat kamu tidak lagi membuka Alkitab, saat lagi kamu tidak berdoa, saat lagi kamu tidak mendekat ke Tuhan, mulai itu datang semua, mulai masuk. Pada saat itu masuk terus, sudah lama tidak dekat sama Tuhan, lama-lama juga Roh Kudusnya bukan lagi tinggal tapi apa? Kabur. Kalau Rohmu Kudusmu kabur, wes nanti kamu akan masuknya ke gereja-gereja yang penuh dengan nabi-nabi palsu, di mana gereja itu hanya sedikit memberitakan firman, tetapi hanya ke performance, gereja yang performance, yang tidak menekankan kekudusan dan iman pada orang, ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kita sengaja berbuat dosa, setelah kamu mengerti Alkitab, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghapuskan semua orang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan menghina Roh Kudus atau Roh kasih karunia. Jadi kalau kamu sudah mendapat pengetahuan dengan firman, tapi kamu melawan, kamu akan dihukum.
Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa, anjing kembali ke muntahnya dan babi mandi kembali ke kubangannya. Jadi babi itu sudah dimandiin, sudah dibersihin, dikasih permata, dikasih cakep-cakep, baju yang bagus, balik lagi ke dosanya semula. Ya, itu kalau sudah murtad sudah susah kembali. Jadi kita harus terus menjaga hati kita dengan terus berdoa setiap hari, membaca Alkitab dan memuji Tuhan. Yuk, habis ini udah ya. Masih banyak. Udah, ya wes, besok lagi aja. Masih banyak. Ya. Ini itu adalah untuk murtad. Orang yang murtad tidak semata-mata murtad karena mereka menolak jalan-jalan Tuhan. Karena mereka tidak mau pakai cara Tuhan, mereka mau pakai cara diri sendiri, mereka mau pakai cara-cara dunia, tetapi tidak pakai cara kerajaan surga. Pada saat kita percaya janji Tuhan, kita perhatikan firman-Nya, kita melakukan firman-Nya, ingat perjalanan kita di dunia akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Ya.